Siapa sebenarnya Sarinah? Sampai-sampai namanya jadi nama mal pertama di Indonesia. Mal Sarinah dibangun atas usulan Presiden Soekarno pada 1962. Saat itu Sarinah hadir sebagai pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia. Kini mengusung slogan, The Window of Indonesia, Sarinah punya wajah baru yang menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat untuk menunjukkan produk-produk dalam negeri. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa sebenarnya Sarinah sampai-sampai namanya dijadikan nama mal pertama di Indonesia? Cerita Sarinah dimulai dari sebuah rumah kecil di Mojokerto. Rumah yang disewa pasangan suami istri Raden Sukemi Sosrodihardjo Ida Ayu Nyoman. Dari benih Sukemi dan rahim Ida Ayu lahirlah seorang anak laki-laki yang di masa depan ditakdirkan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sarinah adalah asisten rumah tangga di kehidupan keluarga kecil Sukemi Ida Ayu. Jika dari Ida Ayu, Soekarno mendapatkan garis nasab seorang bangsawan, dari Sarinah, Soekarno mewarisi cinta kasih kepada sesama manusia. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams, di bab ketiga berjudul Mojokerto, Kesedihan di Masa Muda halaman 35, Soekarno menceritakan hubungan batin antara dirinya dengan seorang gadis bernama Sarinah. Dalam cerita tersebut, terbaca jelas sosok Sarinah sangat berpengaruh membentuk karakter Soekarno kecil hingga tumbuh menjadi pribadi yang menyayangi rakyat jelata. Soekarno membuka cerita tentang Sarinah dengan lugas, di samping ibu ada Sarinah, gadis pembantu kami yang membesarkanku. Bagi kami pembantu rumah tangga bukanlah pelayan menurut pengertian orang barat. Di kepulauan kami hidup berdasarkan asas gotong royong kerjasama tolong-menolong. Sarinah tinggal bersama keluarga Soekarno bukan sebagai asisten rumah tangga, melainkan sebagai keluarga. Soekarno menegaskan hal tersebut dengan catatan jika Sarinah tinggal bersama keluarganya, memakan apa yang dimakan keluarganya, dan tidur bersama mereka dalam satu atap. Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami. Bagi kami dia seorang anggota keluarga kami. Dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami, memakan apa yang kami makan, akan tetapi ia tidak mendapatkan gaji sepeser pun. Dialah yang mengajarkanku untuk mengenal cinta kasih. Aku tidak menyinggung pengertian jasmaniahnya bila aku menyebut itu. Sarinah mengajarkanku untuk mencintai rakyat. Masa rakyat, rakyat jelata. Selagi ia memasak di gubuk kecil dekat rumah, aku duduk di sampingnya dan kemudian ia berpidato, Karno, pertama kali engkau harus mencintai ibumu akan tetapi kemudian kau harus mencintai pula rakyat jelata, engkau harus mencintai manusia umumnya. Nasihat dan buah pikir Sarinah itu lebih dulu masuk ke dalam kepala dan batin Soekarno daripada masakan Sarinah yang tersuap lewat mulut lalu mendarat di lambung. Dari tulisannya tersebut, Soekarno teramat mengagumi pengasuhnya tersebut. Bukan tanpa alasan memang, karena Soekarno sendiri mengakui Sarinah adalah kekuatan paling besar dalam hidupnya. Sarinah adalah nama yang biasa. Akan tetapi Sarinah yang ini bukanlah wanita yang biasa. Ia adalah kekuatan yang paling besar dalam hidupku di masa mudaku. Aku tidur dengan dia. Maksudku bukan sebagai suami istri. Kami berdua tidur di tempat tidur yang kecil. Ketika aku sudah mulai besar karena sudah tidak ada lagi aku mengisi kekosongan ini dengan tidur bersama-sama kakakku Sukarmini di tempat tidur itu juga. Saking mengakar kuatnya sosok Sarinah dalam perjalanan hidup Soekarno, nama Sarinah dipakai Soekarno sebagai toko serba ada atau department store yang berdiri pertama di Indonesia. Soekarno melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Peletakan batu pertama itu diikuti dengan penjelasan Bung Karno mengapa mendirikan Sarinah. Sarinah merupakan sales promotion, barang-barang dalam negeri, terutama hasil pertanian dan perindustrian rakyat. Bangunannya dirancang dengan bantuan Abel Sorensen dari Denmark dan dibiayai dari rampasan perang Jepang, kata Bung Karno. Sarinah merepresentasikan rakyat kecil, rakyat jelata. Sehingga cita-cita Soekarno mendirikan Sarinah menghidupkan perekonomian rakyat kecil, dilandasi keberpihakan Soekarno kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin. Tujuannya agar bisa berdiri di kaki sendiri secara ekonomi. Yang boleh impor hanya 40%. Tidak boleh lebih. Sebanyak 60% mesti barang kita sendiri. Juallah di situ kerupuk udang, potlot, bikinan kita sendiri, kata Bung Karno dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora, tanggal 15 Januari tahun 1966.
Perkataan Soekarno itu tidak lepas dari sosialisme yang sangat populer sebelum Presiden Soeharto naik tahta pada 1968. Bahkan, departemen store pertama di Indonesia ini juga terinspirasi dari gedung serupa yang ada di negara-negara yang saat itu masih bercorak sosialis. Soekarno mengatakan tidak ada satupun negara sosialis yang tidak memiliki satu distribusi legal. Gedung Sarinah selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1966. Dengan 74 meter yang terdiri dari 15 lantai, menjadikan Sarinah sebagai bangunan pencakar langit pertama di Indonesia. Menyandang status sebagai pusat perbelanjaan pertama di Indonesia, Sarinah dibangun sebagai etalase produk dalam negeri. Selain itu Sarinah juga menjadi tempat berbelanja kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.